Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inugraha dari channel Agrobos 2026. Ya, eh, di sini kita sharing ya terkait dengan awal untuk membuka usaha dari toko pakan ternak dan beras Agrobos ini sendiri. Nah, jadi sebenarnya kita berangkat dari keinginan untuk berusaha. Nah, yang pertama itu memang mimpi dan cita-cita gitu. Kita itu yang pertama, saya pribadi siapkan apa sih, jika kita ingin membuka usaha itu yang pertama ya memang dari mimpi, cita-cita dan keberanian. Nah, itu dimulai dari yang pertama, tentunya orang akan berpikir bahwa usaha apa sih yang cocok yang akan kita lakukan. Nah, sedikit sharing dari salah seorang entrepreneur yang beliau sudah meninggal. Dulu saya pernah ikut nimbrung lah di situ, Pak Purdi Chandra gitu. Allah yarham, beliau udah meninggal gitu kan. Dengan segala cerita dari beliau mungkin bisa dilihat itu beliau adalah pendiri dari Primagama ya. Salah satu bisnis yang viral yang pernah ada, yang outletnya sangat banyak sekali di Indonesia. Nah, baru sekitar 31 Mei kemarin, khususnya saya beranikan diri untuk membuka toko pakan ternak. Nah, ini sebenarnya melihat dari kondisi daerah saya sendiri, yaitu yang berada di daerah Bandung Barat ya, Kabupaten Bandung Barat, Cililin. Nah, kebenaran kita punya tempat kosong, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, akhirnya pilihan ini jatuh pada toko pakan ternak dan beras. Nah, jadi ya memang hal itu yang sangat mungkin di daerah ini. Nah, itu dari ruang kosong kita coba untuk kita develop menjadi sebuah toko. Nah, yang pertama adalah keberanian, kemudian yang kedua ya pasti namanya bisnis harus ada modal. Nah, itu untuk modal sendiri teman-teman tahu sendirilah, bisa akses caranya bagaimana, apakah dengan tabungan atau apa, itu umumnya orang punya cara tersendiri. Nah, kebetulan kenapa saya memilih nama Agrobos. Nah, sebenarnya ya saya hobi bermain dengan AI, jadi coba tanya di AI apa yang kira-kira bagus menurut saya. Nah, akhirnya jatuhlah nama Agrobos. Jadi potensi usaha di daerah saya sendiri cukup bagus ya, memang masih dalam skala eceran lah, atau retail dalam skala kecil. Nah, kita harus lihat kondisi, dan memang itu yang sangat mungkin yang saya lakukan sekarang. Ya sudah, kita jalan saja. Nah, kita yang pertama ya berdoa ya, tentunya berdoa, kemudian kita lakukan analisa pasar, kemudian kita akhirnya melakukan belanja. Nah, sebelum belanja nih kita kami sendiri yaitu melihat kondisi awal ruko kami. Jadi memang salah satu motivasi dalam usaha ya, orang lain bisa saja dengan kondisi yang sulit, misalkan dia membuka toko dari kayu, kemudian menyewa lahan, menyewa tempat. Nah, kebetulan kami punya tempat sendiri ya, ini merupakan suatu poin besar lah menurut kami, merupakan modal yang besar untuk berusaha. Nah, itu kemudian ruang kosong itu kira-kira kami tata lah gitu. Awalnya kita belanja dulu, kemudian pakai meja yang ada, kemudian kita pesan rak, kita pesan etalase yang bisa digunakan untuk jualan beras, kemudian pakan ternak. Nah, akhirnya kita belanja perdana. Belanja untuk menentukan belanja perdana ya tentunya kita survei pasar dulu.
caranya di online dulu kita lihat gitu ya, berapa kira-kira pasarannya. Jadi bagaimana strateginya? Nah, strateginya ini sendiri kita tanyakan kepada warga sekitar atau teman-teman yang pernah jualan pakan ternak atau yang pernah belanja pakan ternak. Nah, kira-kira produk apa saja yang banyak digemari di masyarakat sekitar. Nah, akhirnya kita belanjalah beberapa sampel pakan ternak. Itu untuk pakan ayam, kemudian burung, kemudian untuk kucing. Nah, sebenarnya kucing ini sudah viral ya di mana-mana, banyak pecinta kucing membeli pakannya itu pakan yang sudah jadi gitu. Beda karena zaman sudah berubah, jadi orang memberikan pakan-pakan yang instan. Nah, kemudian apa yang kami lakukan yaitu membuat penataan warung apa adanya, karena kita mulai dari nol ya. Kemudian kita memesan banner Agrobos itu untuk mendevelopnya sendiri. Sekarang sangat mudah gitu ya, kita bisa menggunakan AI, ChatGPT atau Gemini tergantung dengan perintah yang kita masukkan dan sesuai keinginan kita. Jadi untuk publikasi pada zaman sekarang ini sangat dimudahkan dengan teknologi. Nah, selanjutnya bagaimana kita menata produk. Nah, menata produk ini sendiri ya sebenarnya yang enak dilihat saja gitu. Jadi mudah dilihat, kemudian dalam melayani para pembeli itu agar mudah gitu. Jadi kita tempatkan sedemikian rupa agar dagangan kita enak dilihat dan mudah dikenali oleh para pembeli. Nah, untuk produk pertama ini, yang pertama kita coba itu Pur 511, kemudian Pur 512 itu untuk pakan ayam, kemudian jagung giling itu bisa untuk burung, kemudian dedak. Nah, dedak ini sendiri memang agak kesulitan kemarin kami mencari di awal, karena di toko grosir tempat kami belanja itu sudah kurang bagus dedaknya. Jadi dedak ini kita beli dari petani yang menggiling padi, kemudian dia jual ke kita, jadi kita beli. Yang penting memang kalau untuk toko pakan ternak ini selisihnya memang nggak banyak. Gitu juga saya coba telusuri senior-senior kita yang sudah lama untuk bisnis pakan ternak ini, memang untung dari setiap penjualan itu memang nggak banyak, tapi ya menurut mereka alhamdulillah karena jumlahnya variannya banyak, jadi ya lumayan kalau dikalkulasi. Nah, itu untuk pertama buka itu dengan apa adanya, saya buka di 31 Januari. Nah, sudah ada beras, pur, kemudian pakan-pakan ternak yang umumnya lah digemari di masyarakat. Biasanya ternak ayam, kemudian kucing, kemudian ikan. Nah, itu jam bukanya karena kita tempat sendiri ya, jadi bisa buka lebih pagi. Kita buka jam 7, kemudian tutup ya sesukanya lah, karena di rumah ya bisa kita aktivitas di rumah pun bisa sampai malam, kita tetap buka aja gitu. Kalau ada yang beli ya tetap kita layani. Nah, kemudian selanjutnya apa? Nah, selanjutnya saya coba memanfaatkan platform online untuk mendukung penjualan. Nah, mengefek atau tidak mungkin di daerah perkampungan tidak semudah dengan di kota ya gitu. Nah, yang pertama itu saya coba memanfaatkan dari Google Business. Nah, ini Google Business ya, bisa dilihat di sini. Jadi ketika orang ingin mencari pakan ternak terdekat, nah
mudah-mudahan dia mengarah ke alamat yang sudah kita buat gitu di situ. Pakai Google Business. Nah, kemudian yang kedua kita akan memanfaatkan dari media sosial. Nah, itu bisa apakah itu Facebook, TikTok atau X atau kemudian YouTube ya, YouTube channel. Nah, itu memang pada saat-saat awal kalau kita masih berjualan offline memang dirasa kurang mendukung. Tapi untuk sebagai langkah awal untuk perjalanan bisnis portofolio kita, menurut saya itu harus dibuat. Karena nanti ketika pasar sudah siap itu akan lebih mudah. Nah, itu yang pertama Google Business. Yang kedua platform seperti TikTok, Facebook, YouTube, kemudian X itu bisa kita manfaatkan. Atau langsung dari WhatsApp Business. Nah, itu semua platform-platform digital yang bisa kita manfaatkan. Selain nanti kalau memang yang sudah besar itu pasti bisa memanfaatkan dari website ya. Nah, kemudian kalau untuk kedepannya produk sudah banyak, kita akan coba dimasukkan di marketplace, Tokopedia atau Shopee atau dan yang lainnya yang mendukung untuk penjualan-penjualan online. Nah, lalu kemudian untuk menambahan isi warung, isi toko, nah itu kita lakukan secara bertahap. Jadi konsepnya yang penting itu variannya banyak dulu, nggak apa-apa kita ambil sedikit. Misalkan kita mulai ambil jangkrik, kita mulai ambil ulat Hongkong, dan memang ada risiko di situ. Bisa saja barang-barang itu tidak laku atau mati. Ya, namanya bisnis pasti ada risiko. Tapi yang jelas pelan-pelan kita penuhi apa keinginan pasar. Jadi itulah yang pada tahapan ini yang telah kami lakukan. Jadi alhamdulillah sudah mulai bergeliat lah, istilahnya ada pembeli yang memang datang kembali seperti membeli pakan-pakan kucing, kemudian pakan ayam, kemudian juga beras. Nah, jadi pelan-pelan memang operasional itu kita masih harus kita tutupi di awal gitu. Jadi memang namanya kita merintis pasti akan ada kesulitan-kesulitan di awal, tapi itu akan selalu kita analisa. Nah, itulah teman-teman untuk tahap awal yang telah kita lakukan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada saran, kritik silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Akan kami perbaiki. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.